Oke. Oke, Hio, jadi apa nih yang ingin kamu diskusikan? Kita diskusikan hari ini apa? Ada pertanyaan apa? Oke, Pak. Yang pertama, setiap info lowongan kerja itu kan banyak tuh minimal experience, minimal ada spesifikasi lah macam-macam dari beberapa lowongan kerja. Cuman untuk generalisasinya itu lebih ke spesifikasinya dia minta 2 tahun, 1 tahun. Nah, itu gimana, Pak? Sementara kan ya untuk fresh graduate ataupun juga yang dia baru mau bidangnya berbeda, itu kan pasti experience-nya berbeda tuh Pak. Itu gimana Pak cara mengatasinya gitu? Oke, cara mengatasinya adalah gitu. Aku izin share screen ya. Di situ layar putih muncul. Muncul Pak? Oke. Gimana cara menentukan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita sampai detik ini? Padahal yang di luar sana kadang mensyaratkan suatu pengalaman selama sekian durasi. Padahal kita sekarang baru ada di tahap ini, masih ada di permulaan, misalkan kayak gitu ya. Cara memilihnya Iya, itu adalah semacam ini. Aku mau bahas soal target lokernya dulu ya, target lowongan kerjanya dulu. Jadi iya, sebenarnya lowongan pekerjaan itu kita bisa bagi jadi 3 jenis. Ini lumayan sering aku sampaikan di review CV yang videonya udah aku upload di YouTube, tapi aku jelasin ulang nggak apa-apa. Jadi terkait info loker yang beredar itu, ada yang sifatnya itu spesialis. Ada yang agak longgar gitu, aku sebut semi generalis gitu. Ada yang generalis gitu, lebar. Maksudnya iya, gimana? Contoh, misalkan dari pengalaman pendidikan gitu ya. Spesialis tuh misalkan gini, dibutuhkan minimum pendidikan katakanlah S1 apa misalkan teknik elektro. Itu mau teknik mesin, teknik industri, teknik pertanian, daftar nggak bakalan diproses, nggak bakalan lolos. Karena kita butuh orang lulusan jurusan teknik elektro, gitu ya. Jadi ada iya, loker yang spesifik, dia butuh orang jurusan itu, gitu. Ada juga lowongan kerja yang sifatnya agak longgar. Agak longgar misalkan gini, mungkin kamu udah pernah lihat. Minimum D3 atau S1 marketing, administrasi perkantoran, koma hukum, koma atau jurusan lain yang setara gitu. Pernah lihat info loker kayak gitu nggak? Jadi dibutuhkan pernah. suatu posisi, tapi ada beberapa orang dengan beberapa background pendidikan yang boleh daftar, gitu ya. Jadi Iya, ini lebih longgar dibandingkan dengan yang tadi kan spesialis spesifik gitu ya. Ini agak longgar iya, gitu, karena beberapa jurusan bisa. Ada yang di sini tulisannya yang sangat longgar ini, yang generalis ini, misalkan minimum D3 atau S1 semua jurusan. Ini longgar banget kan? Siapapun boleh daftar iya, dong. Mau kamu jurusan iya, apapun, dipersilahkan dong. Gitu kan ya? Atau minimum iya, SMA atau SMK gitu. Ini kan longgar nih, iya, ya kan? iya, Aku kasih satu logika lagi, misalkan dari sisi pengalaman kerja, gitu kan? Pengalaman kerja di sini, pengalaman kerja, gitu. Pengalaman kerja ada yang spesialis, misalkan minimum 5 tahun di posisi yang sama, minimum 5 tahun sebagai general manager gitu. Ada ya loker yang tulisannya kayak gitu. Minimum sekian tahun ada. gitu. Jadi kalau nggak nyampe nilai minimumnya, ya kemungkinan besar nggak lolos gitu. Oke? Oke, Jadi kayak gitu. Jadi minimum berapa? Dia butuh yang spesifik. Minimum tuh pengalamannya ini. Ada yang semi generalis atau agak longgar. Misalkan semi generalis itu contohnya pengalaman sebagai sales atau pengalaman sebagai apa 1 sampai 3 tahun gitu. Ada nggak pernah lihat loker pengalaman minimum sekian sampai sekian tahun gitu ya, gitu iya pernah di Pak. bidang ini. Nah ini artinya kita lebih longgar kan, lebih longgar dari yang tadi. Kalau ini tuh 1 tahun boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun boleh gitu ya, gitu. Iya, Ini longgar gitu soal pengalaman kerja ini. Ada juga yang agak longgar ini, misalkan tulisannya apa? Pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Pernah lihat loker gitu nggak? pernah. Pengalaman minimum berapa, fresh graduate boleh
fresh graduate boleh melamar. Boleh. Ini kan ibaratnya agak longgar juga kan, gitu. Hmm. Ada juga yang sangat longgar di sini. Sangat longgar tuh apa? Misalkan ada yang tulisannya itu tidak tidak ada tulisan minimum pengalaman kerja berapa. Itu pernah ada. Ada loker yang tulisannya langsung fresh graduate dipersilahkan melamar. Jadi nggak ada pengalaman kerja, tulisannya langsung fresh graduate dipersilahkan melamar. Jadi otomatis boleh gitu. Ada yang tulisannya nanti ada loker juga pengalaman kerja tidak diperlukan. Itu ada. Aku pernah lihat loker itu gitu ya. Ini kan Oh. makin makin longgar. Ada lagi pengalaman kerja itu misalkan cuma nulis pernah pernah menjadi ini gitu. Jadi kayak nggak ada batasnya gitu loh. Pernah menjadi itu seberapa lama kan nggak masalah gitu, paham ya? Gitu. Nah, Oh. ini sebenarnya nggak cuma ini semua, nggak cuma pengalaman, nggak cuma soal pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, nanti semua tuh, ya kan kemampuan skill apa, terus apa-apa gitu. Intinya tuh loker itu akan menjadi tiga ini. Ada loker yang sifatnya spesialis, butuh orang khusus, di mana orang ini CV itu untuk ngelamar kerja tuh harus diganti-ganti. Ada yang semi generalis atau yang generalis banget, yang ibaratnya pakai satu CV bisa dipakai di beberapa loker. Nah, kalau balik ke pertanyaan kamu tadi, tapi kan ada loker yang kayak begini, 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 gimana ya bagi kita yang sebagai lulusan baru dengan pengalaman masih terbatas gitu kan? Jawaban Iya. simpelnya adalah coba cari loker yang ini, dua ini dulu. Ya nggak? Iya. Cari loker yang generalis, yang menerima fresh graduate, yang menerima orang dengan pengalaman terbatas, pendidikan terbuka untuk semua gitu ibaratnya ya. Cari loker yang dua ini dulu. Tapi Kak, gimana carinya? Misalkan kamu nyari lewat platform pencari kerja, misalkan LinkedIn gitu ya, atau Iya, Li. Jobstreet dan teman-temannya. Optimalkan yang namanya filter, ya kan? Filter itu kan nggak cuma dari judul pekerjaan, ada filter lokasi kerja misalkan, ada nama jabatan, tapi kan bisa filter mana yang untuk fresh graduate gitu ya. Di filter kamu cari kata kunci semua jurusan, enter, itu bisa muncul. Di filter kamu tuliskan fresh graduate, itu bisa muncul gitu. Jadi bahasa generalnya adalah cari dulu pengalaman kerja yang sifatnya generalis, yang general, yang luas gitu ya, atau yang semi generalis, yang beberapa jurusan, beberapa orang dengan beberapa pengalaman yang beragam bisa masuk ke loker itu gitu. Nah, akan kesusahan kalau nanti kamu ngincar lokernya yang spesialis ini gitu. Kan pengalamannya belum ada gitu. Ya kamu nyari yang dua ini gitu kan. Tapi kan aku belum ada pengalaman Kak, ya sambil nyari kerja, sambil belajar. Kamu punya waktu 24 jam. Dari 24 jam itu pasti akan ada waktu yang bisa kamu gunakan untuk hal produktif. Misalkan 24 jam waktuku produktif tuh ada 5 jam Kak. Nah, 5 jam ini kamu bagi jadi dua. Sekian jam untuk melamar kerja, sekian jam untuk belajar. Belajar macam-macam, belajar software, ya, baca buku soal pengetahuan bidang kamu, baca ulang mata kuliahmu, ikut webinar, ikut apalagi misalkan kalau ada bootcamp gitu atau apapun lah itu. Pokoknya waktumu harian itu harus ngelamar kerja dan belajar gitu. Secara general tuh gitu ya. Iya, Kak. Oke, semoga cukup jelas ya. Oke. Ada lagi nggak yang pengen ditanyain, diskusikan di sesi general ini dulu? Kalau kan Pak, saya kan misalnya kan kita kan S1 misalnya di bidang manajemen, Hmm. manajemen A, Pak. Hmm. Terus sebenarnya punya basicnya itu biasanya kan kalau kita kuliah itu ada namanya training ya Pak ya. Training. Biasanya itu eh eh apa waktunya itu bisa cuma sampai 6 bulan sampai dengan 7 bulan gitu Pak. Apakah itu bisa kita masuk ke tempat yang pertengahan itu? Karena biasanya ya welcome to fresh graduate itu untuk yang fresh graduate misalnya ada nih kan lowongan misalnya dia S1 tanpa 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 pengalaman. Terus dia yang SMA harus minimal pengalaman. Itu termasuk yang mana, Pak? Termasuk yang tengah tadi atau yang bawah tadi, Pak?
Nggak masalah, tengah sama bawah kan sama saja. Kita perlakukan sama saja. Ibaratnya gini deh, aku pengalaman kerja pertamaku itu berdasarkan project, based on project, ya kan? Iya. Based on project kan kebanyakan setelah project berjalan, kontraknya berhenti, ya kan? Kerjanya berhenti. Kebetulan di project ini berjalan selama sebut angka berapa? 8 bulan. Bulan. Oke? Terus Ih, ada lowongan pekerjaan. Ada lowongan pekerjaan tulisannya apa? Pengalaman di bidang ini selama 1 tahun. Minimum 1 tahun, koma. Fresh graduate dipersilahkan melamar. Kamu tetap lamar nggak apa-apa. Oke? oh, Tapi misalkan Kak, di lowongan kerjanya, pengalaman kerja minimum 1 tahun. Gitu doang. Di bidang ini. Padahal iya, pengalaman kamu di bidang itu atau sebagai itu, tapi cuma 8 bulan. iya. Jawabannya dilamar atau enggak? Jawabannya dilamar saja, dicoba saja. Oke? Iya. Kamu membaca informasi lowongan kerja di loker gitu ya. Terus kalau misalkan semua kualifikasinya terpenuhi, belum tentu kok kita juga lolos, paham nggak? Gitu. Jadi kita setiap kualifikasi yang tertulis di infoloker itu udah kita penuhi, belum tentu kita lolos. Artinya apa? Terkadang untuk mencari kecocokan jangan hanya nunggu sampai 100% baru kamu berani melamar. Tapi kan yang dicari pengalaman 1 tahun, Kak. Aku kan cuma 8 bulan. Di CV kamu silahkan tunjukkan bahwa dalam waktu yang lebih singkat, saya sudah melakukan banyak hal. Saya pernah punya tanggung jawab yang besar, saya pernah memiliki prestasi yang besar, dan setelah saya punya pengalaman itu, sekarang saya punya skill ini. Gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak gitu. Kamu harus ngomong pamer di kertas seolah-olah kamu bilang, oke Anda nyari yang 1 tahun kan? Saya pengalaman di bidang itu saya ada, tapi kok baru 8 bulan. 8 bulan bukan karena saya nggak gimana-gimana, karena memang kontraknya memang 8 based on bulan. project. Tapi silahkan baca CV saya. Dalam waktu 8 bulan, saya pernah punya tanggung jawab sebanyak ini loh. Saya sukses menyelesaikan ini loh. Dan setelah saya selesai project itu, sekarang saya punya skill ini. Nah gitu. Seolah-olah tuh kamu Oh. pengen pamer ngomong gitu. Oke? Gitu. Jadi nggak usah Oke. khawatir. Oke ya? Tuh. Oke. Ada lagi nggak Hmm, pertanyaan? ada lagi, Pak. Boleh. Satu Apa tuh? lagi. Boleh. Oh banyak nggak apa-apa. Eh, Bebas. Gimana cara kita membedakan lowongan kerja yang memang benar-benar sama yang itu lowongan kerja yang tidak benar. Terkadang kan Pak, kita itu Oh. teman-teman saya tuh diterima kerja, nanti jauh-jauh nih kita move dari tempat satu ke tempat selanjutnya, terus tiba-tiba kita dapat kerjaan yang mana kalau misalnya kita nggak dapat nasabah, kita nggak dibayar gitu-gitu. Itu kan termasuk kategori pekerjaan yang fiktif ya Pak ya, gitu. Jadi gimana sih cara kita memfilter-filternya? Gimana biasanya mau di link ID, di LinkedIn ataupun di job seeker itu sudah banyak yang masuk juga lowongan-lowongan kerja yang aneh-aneh gitu Pak. Gimana? Wow, menarik sekali ya. Pertanyaan kamu ini pertanyaan yang jarang ditanyakan, tapi topik yang paling aku suka juga salah satunya ini gitu ya. Gimana caranya membedakan loker asli atau enggak, dan gimana ya kok zaman sekarang info loker itu banyak yang palsu atau enggak benar. Aku jawab dulu ya. Di semua platform digital, oke, di semua platform digital bisa ditemukan loker yang enggak benar gitu. Aku memang belum ngecek semuanya. Aku ngecek yang gede-gede. Dan aku pernah di-sharingin gitu ya sama ya teman-teman yang aku review sebelumnya gitu ya. Selama 9 tahun ini aku review CV.
Bahkan di platform segede LinkedIn pun loker palsu itu berkeliaran di mana-mana. Tapi jangan berfokus pada loker palsunya. Ibaratnya ginilah, dimanapun kamu berada, debu kan ada. Bener nggak? Di Benar. tempat paling kelihatan bersih, kayak di mall, kayak di mana, itu pasti kan ada cleaning service kan. Gitu kan ya? Iya, Pak. Ya kan? Jadi di tempat paling bersih pun selalu ada debu. Jangan fokus sama debunya, fokus sama apanya. Ya kalau kamu ini punya outlet, punya toko, ya fokus sama tokonya, bukan debunya. Debunya lebih fokus ke gimana caranya secara rutin kita ilangin. Tapi bukan fungsi kamu menghilangkan info loker palsu di suatu platform, tapi berfokuslah pada tujuan kamu, oke? Nah, cara paling efektif untuk ya memfilter lowongan pekerjaan itu asli atau enggak adalah dengan bertanya. Sebenarnya itu bahasanya adalah cross check multi channel. Misalkan gini, kamu memperoleh info loker gitu ya. Begitu kamu Hmm. peroleh info loker, kamu harus sudah di mindset itu sudah berpikir gini, menemukan info soal perusahaannya harus semudah menemukan info lokernya. Oke? Iya dong. Kan loker itu Iya, bersumber dari perusahaan. Berarti kalau kamu iya, pengen udah bisa memperoleh info soal loker itu dalam, harusnya kan cari info soal perusahaan harusnya dalam. Bisa dalam dong, ya kan? Gitu. Ya kan? iya, Dari Pak. kalimat ini kamu kan udah bisa mikir bahwa pernah nggak kamu ngerasa kayak kok info loker ini muncul di platform ini, cari websitenya kok nggak ketemu-ketemu ya? Pernah kayak gitu nggak? Gitu. Pernah. Nah, atau ini ya Koloker ada di mana-mana. Ini aku cari websitenya di mana nggak ada, sosmednya nggak ada, LinkedIn-nya nggak ada. Terus aku cari di LinkedIn orang yang cari kerja di sana nggak ada, di Maps nggak ada. Terus ini sumbernya dari siapa? Nah, ini kalau udah muncul hal semacam tadi, jangan dijudge dulu kalau ini lokernya palsu. Tapi ini loker yang harus waspada. Banyak lowongan kerja itu macam-macam. Ada yang perusahaan besar, ada perusahaan yang sedang, ada perusahaan yang kecil, gitu ya. Tidak ada website belum tentu palsu. Alamat emailnya pakai domain masih Gmail belum tentu palsu juga. Tapi dengan cross check kamu akan bisa menemukan ini loker asli atau enggak. Yang harus dilakukan apa? Tadi aku ngomong cek multi channel. Begitu kamu melihat info loker, yang harus kamu pastikan itu adalah satu, temukan website resminya. Bisa Oke? resmi. Oke. Hmm. Website resmi ini gunanya untuk apa? Satu, membandingkan informasi yang tertulis di website dengan yang di info loker ini. Mulai dari nama perusahaan, gitu ya. Kemudian alamat, kemudian apa gitu. Kalau di website itu nggak ada lokernya, Kak, di sini ada loker, belum tentu palsu juga gitu. Karena nggak semua loker itu akan ke display secara cepat di website. Jadi kayak yang penting ada web resminya dulu, minimal dicek nama perusahaan, industri, alamat, udah bener semua gitu ya. Pokoknya dibanding-bandingkan dulu websitenya. Selain website, kamu coba temukan gitu ya, apa sosial medianya, official sosmednya. Misalkan official Instagramnya, official LinkedIn-nya. Oke? Iya. Itu nomor dua. Nomor tiga, cari orang yang kerja di sana lewat LinkedIn. Jadi kamu Oh, bisa nyari nama PT-nya di LinkedIn terus difilter people gitu ya. Paham kan? iya. Gunanya Iya, untuk dan gunanya untuk apa? Satu, memastikan jangan sampai ada nama PT-nya, ada websitenya, setelah dicek di LinkedIn nggak ada orang yang kerja di sana. Ah, cek ulang nih website nih, gitu kan, cek ada orang yang kerja di sana atau pernah kerja di sana nggak. Selain itu, cek LinkedIn ini kamu bisa bandingkan. Kadang info loker palsu itu kan suka mencantumkan apa, HRD-nya siapa gitu ya, kalau ada panggilan khususnya panggilan tes gitu kan, gitu. Ini tim rekruternya ini ya kan, gitu, tim human capitalnya ini, tim rekrutmennya ini, ada nama terus, loh ini PT ini kok nama HR-nya ini kok beda sama ini, gitu kan. Kamu bisa connect ke beliau sekaligus tanya,
Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya ini. Beberapa waktu yang lalu saya memperoleh panggilan tes di PT ini. Ini capture-nya apakah ini benar ya Bu? Gitu. Jadi untuk dikonfirmasi intinya gitu ya. Jadi tadi lewat website, lewat sosmed, ketiga adalah cari orang yang kerja di sana gitu ya. Yang nomor 4 adalah cari di Google Maps. Oke, Alamatnya, Pak. cari di peta, betul. Google Maps-nya muncul nggak? Kalau muncul kamu zoom in tuh kalau perlu. Jangan dari jauh. Kalau dari jauh titik tuh seolah-olah di perkantoran. Itu kalau kamu zoom ada titik loker palsu tuh di tengah perempatan jalan itu ada gitu. Iya, iya. Kamu akan menemukan itu. Ada yang titiknya tuh di lapangan kosong, ada yang titiknya di pasar. Waktu itu ada yang titiknya di pom bensin gitu. Itu ada yang loker palsu sampai segitunya, ya kan? Nah, yang itu nomor berapa tuh? Nomor 4 ya. Yang nomor 5 adalah cari di Google search biasa ulasan. Jadi Hmm. terkadang banyak orang yang ya punya pengalaman baik atau buruk yang di-share di sosmed. Intinya, kamu pengen tahu kesan orang-orang yang pernah punya panggilan di perusahaan itu atau pernah kerja di sana. Pokoknya yang bahas itu. Cari di Google Search itu kan kalau loker-loker palsu kan kadang udah dibahas tuh lewat website atau blog tertentu gitu ya. Itu. Ada yang diskusinya itu lewat tadi, kamu lewat Google Maps, kan ada ulasan tuh di petanya, kadang suka ada tuh gitu kan. Terus kadang ada ulasan itu misalkan di blog gitu kan, ada di blog, kadang ada di Glints. Glints kan ada diskusi gitu kan. Suka ada yang nanyain tuh, teman-teman ini loker asli nggak ya gitu. Kamu baca aja gitu. Jadi itu semua kamu tanyakan. Dan yang nomor 6, kalau kamu nggak yakin adalah tanya orang, tanya coach, tanya orang yang paham. Ya, kamu tanya aku boleh, atau kamu punya kenalan di situ yang sebagai pembimbing karirmu yang sudah tahu industri gitu ya. Gitu. Aku nggak bilang tanya orang tua ya, gitu. Karena kan kalau orang tua itu Iya, kan tahu, aku nggak ngeremehin orang tua, tapi kayak taunya kan, iya nah silahkan dicoba dulu, coba aja datengin, coba aja samperin. Tapi kan beliau belum tahu nih cara filternya ya, gitu. Jadi kamu cari orang yang tahu. Kalau nggak tahu, orang tersebut mungkin belum tentu tahu soal nama PT tersebut. Misalkan kamu tanya aku nggak familiar ya sama PT-nya. Tapi aku tahu cara nyarinya, cari risetnya gitu. Jadi gitu. Nah, kamu coba di sana cari orang yang bisa kamu tanya dan dia tahu cara nyarinya gimana. Kalau perlu minta beliau untuk ngajarin. Kalau di sini kan versiku kan 5 tadi ya, gitu kan. Cari website, cari sosmed, cari orang yang kerja di sana, cari peta, cari ulasan gitu kan. Tapi barangkali di luar sana kamu punya temen atau coach atau trainer, siap tutor kamu, mentor kamu yang punya cara yang lain. Lakukanlah itu. Jangan buru-buru seneng kalau lihat info loker sesuai dengan kita. Kan kita kalau kamu pengen beli barang kan kamu bisa ngecek barangnya dulu kan. Walaupun online juga kamu kan lihat ulasan, lihat apa namanya, detail produknya, lihat warna, kadang lihat harga ada diskon nggak gitu kan ya. Jadi namanya iya, membeli itu adalah setelah kita tahu barangnya, ya kan? Kamu kan nggak iya. bakalan beli sebelum kamu tahu barang, kecuali kamu ikut promo mystery box gitu kan ya, gitu. Jadi ini sama juga, jangan kebalik. Banyak orang kebalik, lamar dulu, setelah ada panggilan baru cari tahu, Kak ini asli enggak. Ya kan kebalik. Lah kemarin kamu cek dulu Iya. nggak sebelum lamar gitu ya. Gitu. Dan cara-cara yang lain, karena loker palsu itu caranya ada banyak. Nanti di sesi detail aja aku ajarin ya untuk bedain loker palsu gitu. Yang jelas lewat ini dulu aja secara garis besar untuk amanin kamu nemuin info loker, untuk memastikan info loker gitu. Karena kamu mau nyari info loker di platform pencari kerja, kadang website itu ada fake. Jadi beberapa mungkin kamu udah ada pengalaman tuh teman-teman yang nonton sampai di menit ini. Ada teman yang ngirim lamaran bener-bener lewat website perusahaan, panggilannya itu palsu. Panggilannya tuh yang PDF 7 halaman terus ada akomodasi gitu. Suruh Sampai dia beli ngomong, akomodasi. "Kak, lihat nih Kak, aku tuh ngirim lamarannya tuh lewat websitenya langsung, Kak. Aku bikin akun di website tersebut gitu. Ada yang lokernya di websitenya, terus domainnya tuh perusahaan tersebut gitu. Misalkan perusahaannya Apple, jadi applejeruk.co.id gitu. Jadi kayak pakai domain perusahaan. Aku ngirimnya ya, Kak, udah lihat ya pesan keluarku. Tapi yang balik kayak begini gitu. Lah ini kan kacau juga kalau kita nggak ngecek. Ingat ya, loker palsu itu bisa ada yang bisa diidentifikasi di depan, di tengah, atau di akhir gitu. Maksudnya apa? Tadi yang aku kasih tips 5 cara tadi plus ke-6 tanya orang gitu ya. Itu adalah cara antisipasi loker di awal gitu.
Karena nanti caranya tuh ada macam-macam dan kompleks gitu. Nanti di sesi detail aja karena itu terlalu berat. Oke? Gitu. Sementara Oke. itu dulu. Ada lagi nggak yang pengen kamu tanyain? Ada Pak, ada lagi Pak. Boleh. Nih, Jangan bilang satu lagi dong, 10 lagi ke atau berapa lagi gitu. Nggak apa-apa, bebas gitu. Lo serius lo gitu. Apalagi jadi gitu. boleh. Terkadang kan kita kan mau nge-apply dokumen untuk lamaran kerja, ada sesuatu hal yang nggak Mhm. bisa kita contohnya identitas dan lain sebagainya. Nah, gimana tuh Pak? Sebenarnya yang paling penting para orang-orang yang mau mencari kandidat itu apakah masalah identitas itu sangat penting atau ada beberapa dari company yang memang butuh memang identitas kita gitu kan. Kita kan harus memfilter dokumen kita ya Pak ya, guna Oke. untuk menjaga Ya, gimana? ya terkait dengan privacy policy atau kerahasiaan suatu dokumen. Jadi sebenarnya gini loh. Memang benar ya bahwa setiap dokumen kita itu pasti akan ada yang nyenggol ke arah informasi pribadi. Bahkan dalamnya CV itu juga ada info pribadi. Makanya jangan asal ngirim lamaran. Tapi fenomena sekarang tidak hanya masalah itu muncul di ngirim lamaran. Banyak rekan-rekan kita khususnya di LinkedIn ya yang aktif menggunakan LinkedIn mempromosikan diri dengan posting CV. CV-nya ada dokumen dokumen pribadi, isinya isi pribadi. Jangan pernah kamu lakukan dulu. Jangan diikutin teman-teman itu. Dan mungkin semoga teman-teman yang masih melakukannya dan nonton sampai di menit ini bisa berhenti melakukan hal tersebut. Karena masih banyak jenis postingan, jenis konten untuk mempromosikan kemampuan diri ke calon perusahaan tujuan selain posting dokumen pribadi gitu ya. Nah, sekarang balik lagi, gimana terkait dengan informasi pribadi, dokumen pribadi, perusahaan itu butuh atau tidak? Jawabannya butuh, tapi kalau di awal tidak banyak-banyak gitu. Untuk lowongan pekerjaan khususnya yang kamu kirim melalui email gitu ya, kamu nggak usah ribet-ribet. Perusahaan itu kamu kalau lowongannya itu tidak membutuhkan kualifikasi tertentu, cukup kirimkan surat lamaran, CV, ijazah, transkrip, dah itu aja gitu ya. Lamaran, CV, ijazah, transkrip atau misalkan bukan surat lamaran tapi misalkan eh apa misalkan sorry, cover letter gitu ya, cover letter, CV atau resume, terus portofolio boleh gitu. Jadi dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi kayak KTP, KK, SKCK, NPWP, surat vaksin, kartu kuning, sampai hafal kan aku akta gitu-gitu. Itu entar aja gitu ya. Itu nanti saja gitu. Bahkan tanpa mengirimkan itu kan ada informasi pribadi di CV. Nah, informasi pribadi di CV itu cukup apa? Ya cukup nama lengkap, foto, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, akun LinkedIn. Minimal ini dulu aja gitu. Yang lain nanti. Ini konteksnya adalah apabila pada informasi lowongan pekerjaan tidak diminta dokumen pribadi. Banyak dari teman-teman ya kan, karena semua informasi udah jadikan satu PDF, mulai dari yang general atau yang pribadi tadi, langsung hajar semua. Mau minta dokumen pribadi, kirimin dokumen ini, berkas ini, nggak minta dokumen pribadi, kirim juga gitu ya, jangan gitu kan, itu sayang sekali gitu ya, karena kalau kita lagi kurang beruntung dokumen tersebut diterima oleh tangan yang salah gitu. Tapi ada beberapa lowongan kerja yang sejak awal memang minta dokumen pribadi yang agak detail. Jadi apakah boleh kita berikan? Boleh. Asalkan apa? Asalkan di pertanyaan kamu sebelumnya sudah terjawab. Ini loker asli bukan? Gitu. Ya kan? Itu. Itu aja dulu. Tapi kalau kamu ngirimkan lamaran kerja lewat email, lewat platform pencari kerja valid gitu ya, terus lewat LinkedIn, biasanya dokumen pribadi tidak akan diminta sedetail itu di awal, ya kan? Gitu. Itu dulu sih. Secara general semacam itu. Oke. Oke, Pak. Menarik nih, pertanyaan kamu seru-seru nih gitu. Ada lagi nggak yang pengen Hmm, didiskusikan gitu? Nanti kalau aku ada yang salah, tolong dikoreksi ya gitu. Karena kita sedang iya, Pak.
sedang berkonsultasi Accessibility. hal-hal yang rada-rada sensi dan kebetulan memang aku mantau itu sih sejauh ini sih ya gitu. Perkembangannya di semua platform ini gimana gitu. Hmm. Kalau untuk mengirim dokumen dalam proses mengirim dokumen untuk lamaran kerja, Pak, itu kalau melalui WhatsApp, apakah itu juga salah satu contoh ini tadi Pak, apa namanya itu lowongan kerja yang ada indikasi seperti itu. Biasanya kan platform-platform yang resmi itu yang biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar inginkan kan Pak gitu. Kalau untuk WhatsApp gitu kan karena sering di TikTok muncul ini bisa WhatsApp ini, WhatsApp ini, WhatsApp ini gitu. Itu gimana Pak Aku cara jawab dulu memfilter? satu-satu. Aku jawab dulu satu-satu. Informasi Hmm. lowongan kerja pasti akan berasal dari perusahaan, ya kan? Dari perusahaan lewat rekruter atau HR-nya. Setelah lewat HR, biasanya dia akan nyebar ke semua media online. Itu dulu kita ngomongin platform online. Kita harus Oke. sadari bahwa yang kamu sebut tadi, TikTok, terus nanti ada Instagram, ada Facebook, Mm-mm. itu bukan platform-platform pencari kerja ya nggak sih? Iya. WhatsApp, Telegram, pada dasarnya itu kan dibuat bukan untuk platform pencari kerja, bener nggak? Grup WA Benar. aku juga tuh, misalkan gitu. Itu sebenarnya Iya. kan bukan tempat-tempat untuk menemukan loker. Itu semua pasti repost, ya nggak? Iya. Repost entah dari website, entah dari postingan rekruternya, entah dari akun LinkedIn rekruter atau perusahaannya gitu ya. Sehingga apa? Nomor satu, karena kamu tadi sebut TikTok, maka aku sampaikan. Kamu harus hati-hati dan detail untuk melamar pekerjaan yang berasal dari tempat yang seharusnya bukan untuk lamar kerja. Kamu dapat info loker di TikTok, ya kan? Tapi kamu harus sadar, TikTok itu bukan platform pencari kerja. Bener gak? Sehingga kamu harus pastikan lagi, lebih detail, Iya. gitu. Nah, kalau kamu misalkan kita sebut sumbernya dari TikTok, kalau butuh kerjaan ini silahkan hubungi WhatsApp ini. Kamu bisa menanyakan, boleh tahu Iya. nggak nama perusahaannya apa? Gitu. Nomor dua, coba nomor WhatsApp-nya kamu cari lewat Get Contact. Cari tahu tuh nomor. Bahkan kalau kamu mau coba lagi nomor HP itu, coba kamu copy paste lewat ke Google. Atau copy paste ke LinkedIn, menu search di atas. Gitu. Ya kan? Balik lagi, loker lewat WhatsApp belum tentu palsu juga. Karena ada mungkin itu bukan perusahaan gede, UMKM mungkin misalkan, atau itu memang nomor teleponnya si orang tersebut karena dia punya yang punya loker gitu kan. Belum tentu juga atau itu official WhatsApp-nya gitu. Tapi yang penting tadi, kamu harus pastikan dulu ada loker sebagai ini silahkan hubungi ini. Cari tahu dulu nama perusahaannya. Kan tadi hukum di awal kan aku udah bilang, mencari info soal perusahaan harus semudah mencari info lokernya. Kamu udah dapet info soal loker kan, ada lowongan kerja nih. Nah, yang harus kamu lakukan balik tadi cari info soal perusahaan, ya kan? Informasi soal perusahaan yang paling dangkal, yang paling simpel yang harus kamu dapatkan apa? Nama perusahaannya dulu kan? Kan gitu. Iya. Setelah itu baru yang lain, gitu. Aku nggak bisa bilang 100% lowongan pekerjaan yang disampaikan melalui WhatsApp itu palsu. Nggak. Ingat filter-filter tadi, itu hukumnya nyari loker memastikan tuh kayak begitu. Nah, pertanyaanku adalah, mohon maaf nih, emang udah habis loker yang cocok untuk kamu lamar di LinkedIn, di platform pencari kerja, di website, sampai kamu nyari di TikTok? Gitu loh. Gitu loh. Mm-mm. Logikanya dibalik lagi. Tapi Kak, kebetulan aku buka TikTok dan memang ada yang posting soal loker. Ya sudah, logikanya dibalik lagi. Kalau gitu, cari tahu dong. Gitu. Begitu kita mencari lowongan kerja di tempat-tempat yang tidak seharusnya gitu, kamu harus pastikan dulu. Kamu nyari kerja lewat WhatsApp, WhatsApp-nya lewat grup WA aku. Kamu nanya ke aku boleh gitu. Kak, emang info lokermu valid? Kamu kalau udah ngeliat info loker yang aku post kan aku udah bilang, setiap loker yang ada di sini bisa kamu temukan di LinkedIn. Tinggal search alamat emailnya. Kalau kamu tiap hari lihat postinganku kan ada gitu Iya. ya, gitu kan. Silahkan Iya ada. temukan HR aslinya atau postingan aslinya di LinkedIn, gitu. Kalau kamu mau menemukan itu, kamu harus mencari selama sekian jam. Kebetulan aku ada
aliran lokernya. Jadi cari loker sebanyak itu paling 15 menit gitu. Gitu. Jadi itu yang harus kamu lakukan. Ini hanya logika maju mundur ya. Tapi di mindset udah Iya. ditanemin. Sama kayak inilah logikanya tuh. Kamu cari buah, pengen beli buah. Kalau kamu beli buah di warung sayur tuh tetangga kamu jualan sayur gitu ya, sama kamu beli buah di pasar buah kan beda. Kalau di warung Iya. sayur di pinggir jalan itu kan kamu pilihanmu terbatas, ya nggak sih? Karena itu bukan Iya. tempatnya. Tapi kalau nyari buah di pasar buah kan lebih leluasa. Nah, ibaratnya gitu. Kalau kamu nyari sesuatu tidak pada tempatnya, harus hati-hati bener, harus dibanding-bandingin bener gitu ya. Gitu sih. Oh, iya. Udah Hmm. cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jadi kan di sini tahu yang mana memang platform yang untuk mencari kerja, sama terkadang kan kita kan lihatnya sama aja gitu kan. Ya, Apalagi betul. yang penting ada nih infonya. Kita kan yang kebanyakan orang tertarik Betul. dengan infonya. Betul.